Assalamualaikum warahmatullah. Kali ini kita akan mengerjakan modul kulkas inverter LG. Ini bisa kita lihat ASIP-nya sudah tidak ada. Nama yang hitam ini titik bekas terbakarnya ini. Di sini juga bisa kita lihat bahwasanya resistor untuk ASIP-nya juga sudah hangus, putus. Sama resistor yang kecil juga yang ini di sebelah ini juga termasuk rusak juga. Resistor yang sebelah sini, yang pertama itu kerusakannya di resistor. Untuk resistor BIOS itu rusak, di sini juga rusak. Ini resistor kecil SMD, ini ICPM nya juga rusak. Ini bekas letusannya atau terbakarnya. Sebelum kita ganti ICPM, kita cek dulu, kita pastikan IC Micom atau mikrokontrolnya bagus atau tidak. Oke, dengan cara disuntik tegangan 5 volt atau 12 volt. Oke, kita siapkan dulu untuk jumperannya. Oke, kita siapkan dulu untuk timah dan power supply-nya. Kita siapkan juga resin untuk mengetahui rusak atau tidaknya IC mikrokontrolnya. Kita panaskan dulu solder, menunggu waktu. Kita siapkan resinnya. Ini resin sama timah sama power supply 12 volt. Oke, ini dia soldernya sudah mulai panas. Ini tegangan input di 7805. Kita kasih untuk jumperan. Seperti ini. Ini untuk sumber tegangannya 5 voltnya. Oke, untuk resinnya kita putihkan dulu. Untuk IC mikrokontrolnya Oke, untuk IC-nya sudah putih begini. Kita bisa tahu kondisinya kalau lagi short atau korslet. Oke, kita groundnya di sebelah sini. Untuk ground tegangan 5 voltnya sebelah sini. Saya gunakan elko ini groundnya. Oke, untuk 12 voltnya di 7805 kaki input yang pernah kita jumper tadi. Oke, kita coba langsung saja. Lampunya menyala. Ini mikrokontrolnya kayaknya sepertinya rusak, agak mulai ini mudar resinnya. Ini dia sudah muncul titik. Ini bisa dibilang sudah positif rusak mikrokontrolnya.
jadi harus diganti dulu untuk Mikonnya, dimana Mikom ini dia mempunyai software. Untuk jenis kompresornya 102, bisa dipasangi IC yang cocok di FMA 088, dalam artian di software ulang. Ini rusak IC nya. Harusnya kalau IC normal lampu ini tidak menyala. Oke, kita siapkan dulu IC nya, kita pause dulu, kita carikan dulu. Oke, kita lanjut lagi. Ini sudah ada IC nya. Kita lakukan pencabutan IC terlebih dahulu sebelum kita memasang IC barunya. Kita kasih tisu di bawahnya, kasih tisu supaya tidak panasnya tidak menyebar. Kita kasih flux dulu. Oke, kita atur suhu di posisi 380, angin 40. Oke, mari kita ambil. Oke, ini IC nya sudah tercabut. Untuk IC microcontrolnya sudah tercabut. Ini ada beberapa komponen tergeser. Kita rapikan dulu sebentar untuk komponen yang tergesernya. Oke, untuk komponennya sudah. Kita bersihkan timah yang bekasannya, atau kita bisa double juga, tidak ada masalah. Kita bersihkan dulu. Oke, ini sudah kita bersihkan. Kita bersihkan juga dari boxnya. Oke, ini dia untuk IC nya sudah tercabut. Jangan lupa kasih flux lagi saat pemasangan. Oke, ini dia IC-nya. Ini IC-nya. Ini yang lama, ini yang baru. Ini kita posisikan, jangan lupa ada titiknya di sebelah sini. Ini pakai Toshiba, untuk IC-nya TMPM 374 FWUG. Sini kita posisikan titiknya juga sama. Oke. Kita nyalakan solder di suhu 380, angin 30 untuk pemasangannya.
Oke, kita sisa rapikan sedikit. Kita dinginkan dulu untuk IC yang baru kita solder, kita pasang. Kita rapikan untuk bekas soldernya. Oke, kita sisa dinginkan IC-nya, baru kita tester lagi pakai tegangan 12 volt. Kita dinginkan pakai kipas saja agar lebih mudah, lebih cepat. Oke, saya rasa cukup untuk pendinginannya. Saatnya kita coba. Oh ya, ini sebelumnya ada angus di sini untuk di jumperannya. Sudah dikasih resistor untuk IC/PM-nya. Jalurnya juga sudah diperbaiki. Jadi kita bisa coba. Ini agak panas sedikit ya. Jadi kita biarkan dulu dingin untuk memastikan tidak rusak saat dicoba. Oke, sekalian kita tunggu dingin, kita bersihkan juga untuk PCB-nya. Kita pakai cairan isopropil. Oke, saya rasa sudah cukup untuk pembersihannya. Saatnya kita lakukan pengetesan. Kita buatkan dulu di sini saja untuk jumperannya. Ini dia untuk groundnya. Untuk ground kita taruh di sini saja. Dan untuk PCC 5 voltnya di sebelah sini. Oke, ini sudah tidak menyala lampunya, jadi bisa dikategorikan IC-nya normal. Terus kita coba dulu untuk langsung masuk ke rangkaian ininya. Untuk tegangan IC/PM-nya kita cabut untuk bagian positif, kita lepas juga yang groundingnya. Terus ada dioda 2 ini. Dioda 2 ini kita jumper saja untuk tegangan 15 volt dan untuk tegangan 7805 nya. Oke, kita jumper saja seperti ini. Oke, jumperannya seperti ini untuk 78 di diodanya. Ini untuk tegangan 14 untuk IC IPM dan untuk IC 7805 positifnya. Habis itu kita sambung ke groundnya. Oke, habis itu kita tunggui. Kalau dia kedip 8 kali berarti PCB ini bisa dikategorikan untuk IC microcontrolnya atau micomnya itu berfungsi dengan normal.
Oh ya, sekalian kita cek tegangan juga untuk memastikan bekas kerja kita apakah sudah muncul tegangannya atau belum, atau sudah tembus atau belum. Oke, mari kita coba di sini groundingnya. Kita coba dulu untuk 12 voltnya. Kita rubah ke DC mode DC. Oke, 12 volt ada. Habis ini sudah kedip. Kita coba di sini 5 voltnya. Ini 5 volt ada. Coba kita hitung kedipannya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini berarti untuk IC Micom yang kita pasang tadi berfungsi dengan normal. Sisa kita coba pasang IC IPM nya, terus kita coba langsung saja. Oke, di sini sudah saya siapkan untuk IC IPM nya. Yang dia gunakan itu SIM 6822, bisa diganti SIM 6823, bisa diganti SIM 6896, SIM 6827, itu bisa. Jadi kita pasang dulu untuk SPM nya. Oke, untuk ICPM nya sudah terpasang. Oke, sisa kita solder, kita ratakan dulu kakinya. Oke, untuk kakinya sudah rata. Lakukan penyolderan dulu untuk di bagian IC nya. Oke, ini penyolderan sudah selesai. Jangan lupa dibersihkan bekas timah, bekas solderan menggunakan cairan isopropil. Oke, ini untuk penyolderan sudah selesai. Ini dia untuk IC PM nya. Kita tunggu agak dingin sedikit. Iya, satu resistor di sini belum kita ganti. Untuk nilai resistornya ini di tulisan di badannya sudah hilang. Coba kita ukur biasa dulu. Di sini dia OL, artinya putus untuk resistornya. Ini OL, enggak ada putus untuk resistornya. Untuk resistor yang digunakan ya berapa kilo, kita ambil dari copotan saja untuk resistornya.
Tuh resistornya tidak terukur juga, OR. Kita coba resistor lain, coba yang ini. Untuk resistornya di 20-an, ada di posisi 200 ohm. Kita cabut dulu yang ini bekasan kemarin, kita cabut dulu resistornya. Oke, ini dia resistornya, kita amankan di PCB nya. Terus untuk resistor lamanya kita cabut by solder saja. Ini dia resistornya. Oke, kita lakukan penggantian. Oke, untuk resistornya sudah terpasang di sebelah sini. Untuk resistor di kaki 1 IC nya. Oke, kita ukur juga dulu untuk kelayakan resistornya. Oke, 200 ohm aman. Kita coba dulu menggunakan listrik 220, apakah PCB ini tidak mati total akibat IC PM yang rusak. Oke, di sini saya pakai resistor ukuran 8,2K. Oke, di sini saya pasang di RT1. Habis itu saya pasang di R1. Habis itu saya pasang di D1. Untuk resistornya. Oke, kita coba dulu. Kita gunakan lampu seri untuk mencegah terjadinya short. Oke, ini menggunakan kompresor 102, berarti jenis kompresornya itu linear. Jadi kita tidak bisa tes kecuali tes pakai kompresornya sendiri. Oke, kita coba. Jangan lupa ucapkan bismillah. Bismillah, relay menyala. Oke, relay lagi menyala. Kita lihat kedipannya. Kalau kedipan 3 kali berarti PCB normal, karena 3 kali itu menandakan bahwasanya PCB tidak terhubung ke kompresor saat kompresor akan bekerja. Kita tunggu. Oh iya, saya lupa juga, kita belum cabut jumperannya juga tadi. Kita cabut dulu, cukup beginikan saja. Oke, kita coba ulang lagi. Bismillah. Oke, relay menyala. Oke, nyala lagi. Kita tunggu sampai kedipannya keluar. Oke, nyala lagi. Oke, ini muncul kedipannya di posisi
7 kali, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. Ini kedipannya 7 kali. Ada kemungkinan yang bermasalah ini di bagian kapasitor dekat IC PM. Coba kita cek dulu untuk tegangannya, atau kita pakai pengukuran pasif saja. 5 kilo, betul ada 5 kilo di sini. Ini aman. Ini 20 kilo, 20 kilo, 16. Alhamdulillah. Oke, bisa di sini ada short di bagian kapasitor ini karena terukur di berapa kilo. Kita lepas dulu untuk biar kapasitornya kita sudah lepas. Habis itu kita coba ulang dulu. Bismillah. Oke, relaynya sudah on. Oke, relay kedua sudah on. Oke, relay ketiga sudah on. Sekarang kita cek tegangannya. Untuk tegangan ke IC PM kita taruh ground di sini. Input 7805 itu di posisi Oke, tadi untuk tegangan inputnya sudah ada, tegangan output 7085 ada, tegangan di PCC 15 ada 14,7. Oke, kita lihat dulu untuk kedipannya berapa kali kedip. Kita sambil ukur-ukur juga di bagian sini. Ini dioda, ground di sini. Oke, 11,98 ada. Berarti di bagian mainnya itu normal. Input tegangan ada untuk 7805. Untuk IPM ada. Tiga 13,84. Ada kemungkinan elko-nya juga bermasalah. Di sini 5 volt ada kemungkinan elko yang 220 mikro 25 volt itu drop karena menandakan kedip 7 kali. Oke, untuk di sini belum ada muncul. Coba kita tekan 1 kali untuk PCB-nya. Oke, untuk kode error tidak ada keluar. Coba kita cek tegangan di sebelah output ke kompresornya. Ini biasanya terukur tegangan tinggi. Ini 9 volt. Ini sama 9 volt. Berarti PCB ini sudah normal.
karena sudah terukur di posisi 421. Oh, 0, ternyata. Berarti PCB ini belum, karena kode error pun tidak ada keluar. Oke, kita lanjut periksa dulu untuk bagian apa saja yang sering bermasalah. Untuk IC PM sepertinya bekerja dengan normal karena lumayan hangat. Coba kita ulang lagi untuk pengetesannya. Oke, relay pertama nyala, relay kedua on. Oke, relay ketiga kita lihat kedipannya berapa kali kedip, karena tadi sempat tidak muncul kode errornya. Kode errornya agak lama muncul. Oke, ini kode errornya kedip 7 kali. Jadi kemungkinan besar elkonya masalah. Coba kita ganti dulu. Kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali betul. Coba kita ganti dulu untuk elkonya. Semoga elkonya yang bermasalah. Oke, untuk elkonya di sini dia ukurannya 220 mikro, 25 volt, bisa di 220 35. Sebelah sini ternyata bisa di 2470 juga, tidak ada masalah untuk ukuran elkonya. Oke, ini dia elkonya sudah tercabut. Kita sedot dulu timahnya. Oke, kita ganti elkonya. Oke, ini saya menggunakan elko 470 35 volt. Oke, kita coba pasang dulu.
Oke, untuk elko sudah terpasang. Kita cari tang untuk potong sisa kakinya. Nah, ada, potong saja lewat pisau. Ini sudah terpotong, kita coba lagi. Oke, nih lanjut yang kemarin yang ke 7 kali. 7 kali itu saya ganti elko 3 biji. Yang pertama itu 220 mikro 25 volt 2 biji, sama 35 volt 460 volt 470 mikro yang ini, sama yang ini 2. Oke, kita lanjut pengetesan saja langsung. Karena ini kompresor linear, jadi kita tidak bisa pakai bola, harus dengan kompresornya sendiri linear. Kita tes tegangan saja di bagian output kompresor itu biasanya terukur di 100 lebih saat RPM itu naik. Kita posisi karena dia linear harusnya DC, tapi kita pakai di AC karena keterangannya di kompresor itu tegangan AC. Oke, kita coba dulu untuk modulnya. Oke, relay pertama bunyi, relay kedua bunyi, relay ketiga bunyi. Oke, kita ukur di sebelah sini ground 7805, dan ini di bagian common ini terukur di posisi AC, posisi 42 volt. AC 42 ini akan terus berdasarkan RPM nya, akan naik terus sampai 100 lebih, akan naik terus. Untuk memastikan ini bagus, yang ground dari 7805 kita kasih pindah ke bagian save atau penghematannya. Ini penghematannya di posisi 7583 akan terus naik sampai 100 lebih berdasarkan RPM modul inverternya. Ini akan 100 110 biasanya, 110 3 pas biasanya, tergantung. Tapi kalau untuk kondisinya sekarang ini PCB nya sudah normal, tidak ada masalah. Untuk kaki tenga juga biasanya ada tegangan di 69 di bagian powernya 70. Habis itu yang merah kita kasih pindah kamannya, kasih pindah ke save juga ada tegangannya. Itu karena ini sistem linear, jadi dia cuma mengandalkan cuma command dan save untuk tegangan RPM tinggi. Oh, ini sudah error nih. Ini errornya 3 kali. Artinya itu kompresor tidak terhubung ke PCB saat kompresor akan bekerja. Berarti bisa dikategorikan PCB ini normal, untuk tegangannya normal, sisa tes ke unitnya. Oke, sebelum kita rapikan kita kasih pasta baru juga untuk penyebaran panasnya lebih efisien. Oke, heatsinknya. Oke, untuk finishingnya mungkin tidak perlu di video. Kalau ada mau ditanyakan atau ada salah kata, silahkan tinggalkan komentar. Jangan lupa like dan share. Oke, terima kasih.